jadi rotasi yang dimaksud di sini adalah seperti ini. Jadi dia strukturnya berotasi ya, seperti ini. Kalau kita lihat dari tampilan atas ya, modelnya terlihat seperti ini ya. Terjadi deformasi shape ya di sini, terjadi perubahan bentuk ya. Nah, jadi gedungnya ini berrotasi. Ya. Jadi ini adalah 3 mode yang saya tampilkan untuk menjelaskan pertanyaan dari salah satu subscriber saya ini ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, saya kembali ke sini. Nah, di sini terjadi rotasi, tetapi nilainya di sini belum terlalu besar ya. Nah, nilainya masih kecil karena di sini dengan rotasi ini harusnya kita bisa melihat masanya ya di sini. Kita melihat masanya ya. Di sini saya coba. Kembali lagi bersama saya Fardhi Kalumata di channel Polindo Engineering. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia di channel saya ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan subscribe agar ketika saya mengupload video yang baru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan update dari video-video di channel saya ini. Dan bagi teman-teman yang masih tetap setia di channel saya ini, baiklah di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya ya. Nah, tetapi sebelum itu saya mungkin akan memaparkan seperti apa pertanyaan tersebut. Jadi di sini untuk pertanyaan dari subscriber saya tersebut adalah tentang ini ya, tentang bagaimana caranya bila seperti ini ya. Nah ini, jadi ini izin bertanya Pak di sini, mohon pencerahannya ya di sini. Kenapa periode terbesar selalu ada di mode 1? Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua di sini adalah kenapa nilai faktor partisipasi massa harus 90%? Apa yang terjadi kalau misalnya dia kurang dari 90%? Pertanyaan yang ketiga di sini adalah apabila gaya geser dasar dinamik kurang dari gaya geser dasar statik, kenapa perlu di scale up? Kemudian yang keempat di sini adalah apa yang menjadi alasan gaya geser dasar dinamik harus lebih besar dari gaya geser dasar statik. Nah, oke. Jadi salah satu subscriber saya ini bertanya tentang materi pada video bagaimana cara menghitung beban gempa respon spektrum sesuai SN 1726. Nah, materinya yang seperti ini ya. Nah, baiklah, di sini saya coba jawab satu-satu ya. Jadi di sini ditanyakan kenapa periode terbesar selalu ada di mode 1. Nah, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus bertitik tolak daripada hasil desainnya sendiri ya. Tetapi pada perencanaan ya, pada standar SNI-nya itu memang diisyaratkan itu pada mode 1 dan mode 2 itu memang terjadi translasi ya. Jadi harus terjadi translasi. Jadi di sini saya tampilkan sedikit ya. Nah, untuk periode pertama ya dan periode kedua ini ya, ini harus terjadi translasi. Nah, bagaimana kita menentukan atau mengatakan di situ terjadi translasi? Nah, translasi terjadi pada posisi perpindahan ada di salah satu bagian sumbu ya. Jadi di sini untuk periode pertama di sini ada UX dan UY ya. Ini formatnya ya. Jadi ada UX dan UY. Jadi dia berpindah atau terjadi translasi di sini. Di sini pada dua sumbu ini ya. Pada dua sumbu ini. Nah, pertanyaannya kenapa harus sumbu UX dan UY ya? Atau bisa enggak dia kebalik? Ya, tentu bisa. Ya, di sini tentu bisa. Saya mencontohkan di sini untuk case-nya di sini. Ini ada bangunan 8 lantai. Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus sampai pada sampai akhir daripada mendesain sebuah struktur. Tetapi karena sudah ditanyakan ya, maka saya harus menjawab. Tetapi alangkah baiknya ini kita buat step by step ya, karena mungkin teman-teman yang lain ini tidak mengerti kenapa kok tiba-tiba langsung dengan modal partisipasi massa rasio itu barang seperti apa ya. Nah, baik, di sini saya coba tampilkan
Di SNI 1726 ya, acuan terbaru 2019 di sini ada yang dinamakan dengan analisis spektrum respon ragam ya di sini. Jadi ini adalah suatu analisis linear dynamic di sini. Nah, di sini adalah analisis spektrum respon ragam. Nah, di sini dikatakan ini ada di halaman 89 ya, di halaman 89 SNI 1726 2019. Di sini dikatakan analisis harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur. Jadi di garis bawahi pertama adalah analisis ini untuk menentukan ya ragam getar alami ya, ragam getar alami untuk struktur. Nah, di sini analisis harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100% ya. Jadi, saya koreksi tadi. Di sini kenapa nilai faktor partisipasi massa harus 90%. Jadi sebenarnya di sini bukan 90% ya. Di sini lebih tepatnya harus 100%. Seharusnya ya. Nah, ini. Jadi terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Untuk mencapai ketentuan ini, untuk ragam satu badan single rigid body dengan periode 0,05 detik. Nah, diizinkan untuk mengambil semua ragam dengan periode di bawah 0,05 detik. Nah, ini nanti ada waktu ya. Jadi kalau kita mempelajari diagram respon spektrum ya, ini saya sudah share ya sebenarnya. Di sini kan ada namanya periode berapa detik ya di sini. Nah, akhirnya seperti ini. Jadi kalau di sini saya memulainya dari 0,19 detik ya, sampai di sini saya menghitung 3 detik. Nah, dimungkinkan kita untuk mengambil nilainya lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi grafiknya ini masih akan lebih kecil sekali ya di sini, lebih smooth sekali. Nah, saya lanjut di sini. Nah, kemudian di sini ada pengecualian ya. Sebagai alternatif, analisis diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai massa ragam terkombinasi paling sedikit 90%. Nah, inilah yang dimaksud dengan 90%. Jadi di sini kalau bisa ya, jadi kalau saya menerjemahkan bahasa perkataan ini atau bahasa daripada statement ini ya, peraturan ini adalah seperti ini. Kalau bisa 100% lebih baik. Tetapi kalau tidak mencapai 100%, setidak-tidaknya harus diambil 90%. Nah, oke, kembali ke pertanyaan yang tadi. Nah, jadi harus 90% ya, paling tidak ya. Nah, jadi sudah terjawab ya. Kemudian apa yang terjadi kalau kurang dari 90%? Nah, ini saya ilustrasikan seperti ini. Jadi ibarat kita mendesain sebuah struktur ya di sini. Jadi saya coba gambarkan sekilas seperti ini. Nah, di sini saya punya sebuah gedung ya, katakanlah modelnya seperti ini. Nah, kemudian di sini terjadi gempa ya. Nah, terjadi gempa. Nah, kita tahu bahwa gempa statik itu ya, statik itu sangat tergantung pada yang namanya berat struktur. Nah, berat struktur. Nah, di sini artinya apa? Artinya partisipasi massa ya. Partisipasi massa di sini kalau bisa berat struktur itu harus diambil sebanyak 100%. Nah, karena nanti dari berat 100% ini akan dikonversi menjadi yang namanya gaya geser dasar. Nah, gaya geser dasar ya. Nah, ketika gaya geser dasar ini diperhitungkan terhadap beban atau massa 100%, maka otomatis di sini akan menimbulkan gaya geser yang akan semakin tinggi tingkatnya, dia akan semakin besar seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang diisyaratkan minimal harus mencapai seminimumnya adalah 90%. Nah, kenapa? Karena kalau tidak mencapai 90%, misalkan kita dapat partisipasi massanya itu hanya pada 65%. Kemudian kita berhenti di sini. Nah, ini nanti massa struktur yang diperhitungkan ini ya, massa daripada struktur yang diperhitungkan hanya sejenis ini atau sebanyak ini. Sehingga gaya geser dasar yang dihasilkan itu makin akan kecil ya, akan mengikuti nilai ini. Nah, kalau dia mengikuti nilai ini berarti
jenis penulangan balok ya, jenis penulangan kolom ya akan mengikuti nilai gaya geser dasar yang diperhitungkan seperti ini. Akhirnya apa? Mungkin tulangannya ya, mungkin tulangannya harusnya menggunakan diameter 19, tetapi karena diperhitungkan hanya untuk beban dengan 65%, maka dengan diameter 16 mungkin sudah oke. Padahal sebenarnya partisipasi massa yang diperhitungkan di situ hanya 65%. Nah, jadi ini bahaya. Kenapa? Karena ketika nanti terjadi gempa dengan dua ya, jadi gempa itu tergantung dua ya kalau saya. Pertama, tergantung dari epicentrum ya. Epicentrum, yang kedua tergantung dari hipocenter ya. Hipocenter. Jadi tergantung dari berapa jauh jaraknya dan seberapa dalam kedalamannya. Meskipun dia jaraknya jauh ya, ini meskipun jaraknya jauh, tetapi kedalamannya mungkin kurang under dari 1 kilometer, maka ini akan menyebabkan rambatan energi gelombang gempa itu cukup cepat. Sehingga mengakibatkan mencapai permukaan tanah dasar ini, itu mungkin waktunya akan lebih cepat dibanding yang kita prediksi. Sehingga akan terjadi goyangan yang cukup besar. Nah, celakanya kalau diperhitungkan hanya 65%. Artinya ada 35% dari massa struktur ya yang tidak diperhitungkan dijadikan gaya geser dasar. Nah, itu penjelasannya. Jadi harus minimal 90% ya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Apabila gaya geser dasar dinamik kurang dari gaya geser statik, kenapa perlu di scale up? Nah, ini. Jadi saya tampilkan di sini ya. Di sini saya sudah punya contoh perhitungan di sini. Nah, di sini untuk partisipasi massa ya, saya kembali tadi, ini harus mencapai 90% minimal ya. Nah, di sini saya tampilkan di sini kalau di 8 mode di sini ini hanya sampai pada mode ke-8 ya. Kalau mode ke-8 dia jumlah partisipasi massanya ini hanya 85%. Kalau saya lihat dari report yang saya keluarkan di sini ya. Nah, report yang saya keluarkan di sini ini kalau di model of partisipasi massa rasionya di sini jumlahnya ini hanya 84 dan 84,2 dan 84,3%. Di sini tidak mencapai 100%. Nah, di sini tentunya tidak bisa seperti ini ya. Kita harus mencapai ya, di sini kita harus mencapai 100% atau minimal di sini adalah 90% ya. Kita harus minimal 90%. Tidak boleh kurang dari sini. Nah, kemudian modal load partisipasi rasionya ini harus 99% statik dan juga di sini sudah mencapai 95% dynamic. Artinya apa? Artinya di sini perhitungan terhadap pembebanan ini dilakukan sampai pada gedung ini benar-benar dibebani mencapai kekuatan maksimumnya. Artinya semua beban struktur dihitung pada saat maksimum load-nya. Ya, seperti itu. Sehingga akan terjadi seperti ini. Nah, menjawab pertanyaan tadi. Di sini saya coba tampilkannya. Nah, jadi seperti apa kita akan melihat model strukturnya. Di sini saya coba tutup untuk jendela ini. Kita buka satu view saja ya. Di sini saya tampilkan dalam bentuk plan ya. Di sini saya coba ke story 1. Nah, model struktur yang sudah didesain seperti ini. Kemudian saya melihat perubahannya ya di sini. Jadi saya tampilkan seperti ini. Saya tampilkan ke display, kemudian masuk ke deformasi shape ya, atau deform shape ya di sini. Nah, kita lihat ya, di sini saya menggunakan mode 1 dulu. Ya, mode 1 saya apply seperti ini. Oke, lalu saya akan melihat ini, di dalam mode 1 ini apa yang terjadi ya sebenarnya. Nah, di sini saya coba pindah ya, di sini. Kita lihat di sini. Nah, untuk mode 1, biasanya sesuai dengan persyaratan yang harus terjadi adalah translasi baik Rx maupun Ry. Nah, hasil perhitungan di sini translasi yang terjadi di sini adalah pada arah Y. Jadi di sini di arah Y adalah 0,811 ya, sini. Tampilkan seperti ini. Kita lihat di hasil etapsnya ya di sini. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini dia ada pergerakannya. Nah, terjadi pergerakan, tetapi pergerakan ini searah sumbu Y ya di sini. Jadi kalau kita melihat di sini, saya coba tampilkan dia. Nah, ini.
terlihat ya. Nah, jadi ada pergerakannya di sini. Jadi kalau saya tampilkan, nah ini ada perubahannya. Ini saya stop dulu. Oke. Saya tampilkan dalam bentuk seperti ini ya, biar dia tidak tumpang tindih ya. Kita melihatnya lebih mudah. Saya apply dulu. Nah, perhatikan di sini terlihat ya. Jadi di sini ada translasi ya di sini. Nah, translasi ke arah sumbu Y. Kalau kita perhatikan dengan cermat di sini sudah terjadi perpindahan ya. Terjadi perpindahan searah sumbu Y. Nah, jadi ini harus terjadi, karena kalau tidak terjadi berarti perhitungan kita itu mungkin ada yang keliru di dalam tahap-tahapannya. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini coba saya lihat dari bentuk 3 dimensi ya. Nah, di sini harusnya kita bisa melihat dia lebih jelas ya. Ini saya buka seperti ini. Nah, terlihat di sini translasinya, kalau ini sumbu ya, jadi ke arah kanan ini sumbu X, ke arah kiri ini adalah sumbu Y ya. Jadi kalau perhatikan model translasinya di sini. Nah, translasinya di sini adalah translasi arah sumbu Y. Jadi kalau saya tampilkan seperti ini, nah nanti akan terjadi pergoyangan ya di sini. Nah, pergoyangannya seperti ini. Nah, periodnya perhatikan di bagian kiri atas ya di sini. Ya, di sini adalah periode pertama adalah 0,9859. Nah, dia akan bertranslasi seperti ini. Nah, dengan mudah kita bisa melihat perubahannya. Nah, jadi sama seperti di beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, kenapa baru mode pertama atau mode 1 sudah terjadi rotasi. Nah, harusnya ketika gempa terjadi ini gedung itu akan bergerak ke arah sumbu kuat bangunannya dulu, baik ke arah X maupun ke arah Y. Nah, tetapi tidak mungkin dia langsung berputar, ya kan, harus ada impact pertama dulu, ya, baru gedungnya akan mengalami perubahan bentuk ya di sini. Ini untuk mode pertama ya, sudah bisa lihat. Jadi yang garis-garis berwarna silver ini atau yang half tone ya, kalau saya bilang half tone ini adalah bentuk daripada posisi asli daripada struktur ya, seperti ini. Nah, kemudian yang deformasinya akan bergerak seperti ini ya. Kita coba stop di sini. Nah, saya lanjutkan di sini, saya mau tampilkan untuk deformasi pada mode 2 ya. Di sini terjadi juga yang namanya translasi. Nah, kalau tadi kita melihat translasi ke arah Y, maka yang sekarang ini translasi yang terjadi itu akan mengarah kepada arah X. Nah, sebaliknya ya. Jadi kita perhatikan di sini. Nah, translasinya modelnya seperti ini. Ya. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, jadi akan terlihat modelnya ya. Nah, di sini kita perhatikan. Nah, dia sudah bergerak ke arah sumbu X. Nah, jadi di sini yang saya mau tekankan adalah bukan seberapa banyaknya mode yang harus kita analisis di dalam mendesain suatu struktur bangunan tahan gempa, tetapi yang kita kejar di sini adalah partisipasi massanya itu minimal mencapai 90% ya. Ini sudah terlihat ya untuk translasi arah X ya. Ini. Jadi translasinya di arah X ya. Kalau saya lihat dari tampilan atas ya, translasinya terjadi seperti ini ya. Nah, translasinya bergerak seperti ini. Translasi ke arah sumbu X. Nah, saya stop di sini. Kemudian saya tambah lagi di sini satu ya. Yang terakhir di sini kita ke mode shape yang ketiga ya di sini. Nah, mode shape yang ketiga ini yang terjadi di sini kalau berdasarkan output yang saya sudah lihat di sini adalah rotasi ya di sini. Kenapa di sini saya melihat rotasi? Karena untuk sumbu X dan Y di sini nilainya sangat kecil ya. Nilainya sangat kecil. Kita coba lihat di sini apa yang terjadi. Nah, biasanya mode yang benar itu 1, 2 itu biasanya translasi arah X dan Y itu bisa terputar. Kemudian mode ketiga dia harus adalah rotasi ya, atau gedung itu akan mengalami perputaran ya. Nah, di sini nah perputarannya seperti apa bisa kita lihat ya, seperti ini. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi rotasi yang dimaksud di sini adalah seperti ini. Jadi dia
strukturnya berotasi ya, seperti ini. Kalau kita lihat dari tampilan atas ya, modelnya terlihat seperti ini ya. Terjadi deformasi shape ya di sini, terjadi perubahan bentuk ya. Nah, jadi gedungnya ini berrotasi ya. Jadi ini adalah 3 mode yang saya tampilkan untuk menjelaskan pertanyaan dari salah satu subscriber saya ini ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya, saya kembali ke sini. Nah, di sini terjadi rotasi, tetapi nilainya di sini belum terlalu besar ya. Nah, nilainya masih kecil karena di sini dengan rotasi ini harusnya kita bisa melihat masanya ya di sini. Kita melihat masanya ya. Di sini saya coba kembali ke Excel-nya di sini. Nah, di sini harusnya di sini baru mencapai 81,44 dan 81,05%. Nah, saat dimana kita mencapai 100%, nah di sini ada mode untuk nomor yang ke-22. Jadi ada 22 mode ya di sini yang harus di-running. Jadi bukan 8, bukan 12. Jadi modal case-nya ini, modenya ini tidak ditentukan saya mau 10, mau 12 atau mau 16, tidak. Tetapi harus mencapai minimal 90%. Jadi kalau saya mungkin di mode ke-5 sini sudah cukup sebenarnya ya di sini. Karena nilainya di sini sudah mencapai 91,47 dan 91,39% ya di sini. Nah, di ke-8 juga sudah mencapai 95% ya, seperti ini. Oke. Nah, tetapi saya merunningnya harus salah satu mencapai 100%. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari subscriber saya, ya kurang lebih penjelasan saya demikian ya. Semoga bisa dimengerti, bisa dipahami. Nah, nanti mungkin ini part pertama ya. Nanti saya akan buat lebih simple ya. Jadi menganalisanya lebih simple karena di sini banyak ya, bukan cuman itu yang harus dikaji ya, tetapi ada banyak contoh. Di sini setelah beban gempa seperti ini, kita masuk ke respon spektrum, kemudian kita melihat kekakuan struktur, ada periode Béziernya ya, seperti ini yang tadi. Kemudian kita mengecek terhadap simpangan ya di sini. Jadi harus ada simpangan di sini. Harus memenuhi kinerja batas layan dan juga kinerja batas ultimate di sini. Tidak boleh semau-mau kita. Artinya gimana? Artinya ketika gedung itu kita butuhkan kekakuan yang tinggi, ya kan? Nah, kita harus menerapkan kekakuan struktur yang cukup baik tentunya di sini. Artinya pusat masanya, pusat rotasinya ini tidak boleh terlalu jauh ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, saya tampilkan ke plan ya, mungkin di plan story 7. Nah, di sini terlihat deformasinya modelnya seperti ini ya. Kalau saya mundur satu lantai lagi, nah seperti ini. Jadi terlihat ya, di sini yang terjadi adalah rotasi. Nah, jadi di sini nanti terlihat pusat masanya pasti di tengah. Karena itu biasanya hal-hal yang menyebabkan dia tidak mencapai 90% ya. Ini kenapa nilai faktor partisipasi massa harus 90% dan mengapa apa yang terjadi kalau tidak tercapai. Jadi 90% itu tidak bisa dicapai. Sebenarnya itu tidak mungkin karena kita bisa merunning sampai beberapa mode pun ya. Kalau yang saya pelajari dari ada salah satu channel juga ya di 8 minutes learn ini ya. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Di sini juga dia pernah merunning itu sampai 240 mode. Nah, itu komputernya mungkin sudah speknya tidak biasa ya, karena untuk merunning sejauh 12 sampai 24 mode saja itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan itu membutuhkan usaha yang bukan sedikit ya. Apalagi ini harus merunning sampai 240 mode ya. Nah, jadi penjelasan saya demikian. Nah, ketika ditanya apa yang bisa menyebabkan partisipasi massa tidak tercapai, ya, yang pertama di sini nilai partisipasi massa itu ditentukan oleh jumlah ragam ya dan pola goyangan struktur. Kemudian yang kedua, faktor yang menyebabkan nilai partisipasi massa itu ya di sini kalau saya lihat, nah di sini kan sudah mencapai hampir 100% ya, sudah 99,94. Nah, ada yang tidak mencapai ini. Nah, jadi faktor yang menyebabkan nilai partisipasi massanya kurang dari 90% adalah pertama biasanya desain kolomnya langsing. Nah, jadi harus dihindari ya. Nah, kenapa? Karena kalau kolom langsing di situ akan mengakibatkan simpangan ini akan semakin jauh ya.
Nah, jadi kita tidak boleh mendesain kolomnya itu terlalu langsing atau terlalu kecil karena kekakuannya menjadi kecil sehingga simpangan elastisitasnya ini menjadi besar. Nah, makanya simpangan antar lantainya juga menjadi besar. Tetapi kita juga tidak boleh terlalu besar karena kita menjaga efisiensi daripada penggunaan material ya di situ. Nah, selanjutnya di sini saya tambahkan sedikit penjelasannya. Jadi selain kolom langsing juga adanya lubang atau void ya. Jadi usahakan void itu harus mengikuti aturan. Jadi harus ada analisa ketidakberaturan bentuk struktur. Tidak boleh semena-mena kita melepaskan void itu ya. Nah, jadi kalau keberadaan void itu bukan banyak yang tidak sesuai dengan peraturan. Nah, itu bisa menimbulkan torsi. Artinya pusat massa tidak berhimpit dengan pusat kekakuan struktur. Oke, demikian dari saya. Saya rasa penjelasan saya bisa dimengerti. Demikian, jika ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti saya akan melanjutkan untuk part-part selanjutnya. Saya dahulukan ini untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Demikian dari saya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.